Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan membuat sebuah aplikasi augmented reality sederhana yang di dalamnya menerapkan penggunaan single marker, multi marker, dan link touch. Untuk sebelumnya kita create database dulu. Lalu di sini add target markernya. Lalu kita pilih file gambar yang akan kita gunakan. Jangan lupa kita atur dulu white-nya juga, lalu ubah namanya. Di sini lalu add, kita upload target. Lalu setelah itu kita add target lagi, kita masukkan lagi untuk gambar lain yang akan kita gunakan. Di sini kita atur lagi white-nya. Oke. Lalu kita add lagi. Nah, setelah targetnya udah ke-upload semua, selanjutnya kita lihat bintangnya di sini, ratingnya. Kayaknya udah cukup. Lalu setelah itu kita download database yang telah kita upload tadi dalam select developmentnya Unity Editor. Lalu kita tunggu aja buat databasenya ke download. Setelah databasenya di download, kita buka. Lalu kita buka Unity-nya. Create new project. Di sini kita namakan virtual zoo untuk nama aplikasinya. Selanjutnya kita copy license key-nya di sini. Kita copy, kita masuk ke Unity project yang tadi. Kita tunggu projectnya sampai terbuka di sini. Nah, lalu setelah projectnya udah terbuka, di sini kita akan mulai membuat single marker. Di sini kita buka dulu. Kita tunggu loadingnya. Oke, kita import untuk database yang tadi udah kita download. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau gini kita update. Oke. Kita tunggu lagi. Tunggu sampai proses loadingnya itu selesai. Nah, setelah itu kita delete dulu main kameranya. Di sini kita bikin single marker dulu. Terus kita di sini create AR kamera. Di AR kamera kita buat di virtual ininya kita buat image target. Nah, lalu kita buka ini buat nge-paste yang license key yang tadi udah kita copy. Oke, lalu untuk image targetnya kita lihat di sini untuk kita masukkan yang virtual zoo. Lalu import database-nya. Di sini lalu kita untuk image targetnya kita ubah gambarnya sesuai dengan apa yang tadi kita telah masukkan. Terus kita atur di sini posisinya, kita atur gambarnya. Nah, baik, setelah itu kita buka AR kamera, kita atur. Kalau udah, selanjutnya kita buat image target lagi untuk gambar yang kedua. Ini kita masuk ke multi marker. Di sini, oke, kita ubah namanya. Untuk image target 1 sama image yang kedua. Oke, setelah udah dimasukin semua gambarnya, lalu kita masukkan aset. Sebelumnya kita udah download asetnya. Di sini ada aset binatang-binatangnya. Kita masukin dulu. Di sini ada aset pertama, serigala. Kita atur di inspektor untuk ukurannya. Kita sesuaikan aja ukurannya. Kita set dulu si animasinya di sini. Oke, kita set animasinya sampai sesuai ukurannya, sesuaikan dulu. Oke. Kita masukin lagi untuk aset selanjutnya yang laba-laba. Kita masukin aset kedua di atas gambar. Lalu kita sesuaikan lagi.
kita sesuaikan lagi ukurannya agar sesuai. Oke, jangan lupa di apply setelah diatur, lalu animationnya, set animation untuk 3D object yang spider. Kalau udah selesai, kita lihat dulu sini. Nah, kalau udah selesai jangan lupa di apply. Oke, setelah itu kita masukkan untuk klipnya di sini, animation klipnya. Nah, jangan lupa ini ya diatur. Oke, setelah itu kita set AR kameranya. Di sini di AR kamera kita atur dan kita add new scene untuk single marker. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan lagi AR kameranya. Kita tambahkan AR kamera di sini. Oke, untuk lisensinya kita buat lagi, kita copy lagi lisensinya, kita paste di sini. Oke, kalau udah sesuai, kita create di virtual image-nya. Di sini kita masukkan image target lagi. Nah, setelah itu kita scale dulu, kita ubah posisinya di sini untuk menambahkan image target, untuk menambahkan aset lagi nanti. Kita atur aja ukuran image targetnya. Untuk caranya, untuk step by stepnya masih sama kayak yang tadi yang awal. Kita atur ukuran image target, lalu kita sesuaikan. Kita di sini rotate image-nya, sesuaikan di scale biar rapih. Oke, kita masukkan untuk aset selanjutnya. Kita add lagi 3D object-nya untuk aset yang lain, untuk hewan yang lain. Di sini kita import, lalu kita masukkan ke image target. Terus kita sesuaikan ukurannya di sini. Kita scale biar nggak terlalu besar. Sesuaikan ukurannya, lalu jangan lupa diatur diatur si asetnya itu biar ada di dalam image target. Nah, kita sesuaikan posisinya biar nanti pas di scan itu asetnya tuh nggak berantakan gitu. Kita atur juga posisinya di sini. Masih sama kayak tadi yang aset-aset awal. Kita sesuaikan di sini posisinya. Lalu selanjutnya kita masukkan teksturnya. Lalu set animation untuk dragon. Jadi kita set animation. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita set di sini animationnya. Jangan lupa setelah di set, setelah sesuai, kita apply lagi nanti. Kita apply, kita tunggu prosesnya lagi. Nah, sekarang kita masuk ke user interface tutorial. Oke, untuk user interface yang pertama kita add dulu. Oke, tunggu. Kita create UI untuk canvas, kita bikin canvas baru. Ini untuk UI aplikasinya. Kita create canvas, terus kita jangan lupa atur di inspektornya untuk posisinya. Di sini kita drag main kamera tadi. Terus kita lihat bird settingnya di sini. Oke, kita ubah ke Android. Kita tunggu dulu. Oke, setelah itu kita atur
Untuk UI-nya di sini kita masukkan lagi aset-aset yang sebelumnya telah di-download. Kita masukkan ke dalam project Unity. Di sini kita masuk ke folder aset untuk UI-nya. Di sini ada beberapa button. Jangan lupa untuk tekstur type-nya kita ubah ke sprite, lalu di-apply. Oke, di sini ada importing dulu. Kita import, kita tunggu sampai prosesnya selesai, proses loading importnya selesai. Oke, selanjutnya untuk di kanvasnya kita ubah background, kita cari, kita drag untuk backgroundnya, kita atur ininya biar nggak transparan. Oke, nanti kita sesuaikan aja untuk ukurannya di sini. Kalau udah sesuai, kita lihat dulu. Nah, ini untuk tampilan nanti di kanvasnya, untuk tampilan aplikasinya, UI aplikasi. Kita sesuaikan dulu. Oke. Selanjutnya kita tambahkan ditambahkan panel baru di dalam kanvas. Untuk panel play-nya, play button-nya, kita masukkan untuk play button. Maaf, maksudnya di panel kanvas. Nah, di sini kita ada beberapa button yang nanti dimasukkan. Nah, di dalam di dalam kanvas, di dalam panel play nanti ada beberapa button. Pertama kita set dulu untuk yang di panel menu. Di sini kita add UI button dulu. Di sini kita ganti namanya jadi play. Nah, di sini kita ada beberapa button. Di sini ada button exit button. Hapus aja untuk teksnya, terus drag si gambarnya itu sesuai sama yang udah kita download. Kita drag ke background buttonnya, lalu kita sesuaikan, kita atur posisinya di sini. Nah, kalau udah sesuai, oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke panel untuk play. Di panel play kita hide dulu untuk panel menunya. Nah, kita hide dulu panel menunya di sini. Kita atur. Jangan lupa kita ganti aja namanya ini jadi Nah, setelah tadi selesai mengatur button-buttonnya, kita masuk ke coding. Di sini kita coding untuk buttonnya biar bisa jalan. Nah, ini untuk codingannya di void start. Di sini sebelum void start di public class kita buat dulu public. Kita di sini buat dulu public game objeknya. Untuk mengatur button nih biar buttonnya itu bisa jalan. Nah, kita di sini create dulu beberapa public game object. Oke, play. Udah cukup. Kita bikin
di sini masuk ke menu selection di void star-nya. Oke, di sini untuk menu panelnya, untuk menunya true. Jadi pas mulai aplikasi, pas masuk aplikasi itu nanti yang muncul tuh di menu panelnya dulu. Jadi menu panelnya kita set true. Untuk panel playnya kita set false. Jadi nanti pas mulai masuk ke aplikasi, pas buka aplikasi itu yang muncul tuh untuk panel menunya dulu. Baik, setelah itu ini kita bikin public void untuk button-buttonnya. Di sini yang pertama ada play button. Untuk ketika kita klik play button, nanti untuk si menu panelnya itu akan false. Lalu kita akan masuk ke play panel. Jadi si playnya ini di set aktif true. Lalu untuk public void selanjutnya, untuk button exit button. Jadi kita nanti set untuk exit button itu ketika player klik si exit button. Oke. Ketika playernya itu klik exit button, nanti dia akan keluar aplikasi. Jadi di sini kita application quit. Jadi ketika playernya klik exit button, nanti aplikasinya itu akan berhenti, aplikasinya akan keluar. Oke. Cukup kayaknya segini. Lalu selanjutnya kita import untuk clean touch. Nah, untuk clean touch di sini yang pertama kita buka asset store di Unity. Kita buka asset store di Unity. Nah, untuk aset-asetnya di sini udah ada, kita download dulu asetnya. Oke, setelah selesai di download kita import, lalu kita import lagi. Oke, di sini kita import dulu untuk asetnya, untuk clean touch-nya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini kita. Nah, lalu di sini setelah itu kita add clean touch-nya pada 3D object yang telah ada. Pertama kita atur dulu untuk panel inspektornya, pastikan untuk pengaturan itu sesuai. Lalu di sini kita add komponennya, kita atur di sini. Oke. Nah, kita masukkan.